Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nasolatullah. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai tumbuhan hijau. Kalian tahu gak sih apa tumbuhan hijau itu? Simak video selengkapnya. Oke, fotosintesis adalah proses tumbuhan mengubah energi cahaya menjadi kimia. Tumbuhan memakai energi ini untuk membuat makanan. Energi cahaya mengonversi karbon dioksida, air, dan mineral menjadi oksigen. Selanjutnya, terdapat klorofil, pigmen yang memberi warna hijau pada tumbuhan dan membantu proses fotosintesis dinamakan klorofil. Tahukah kalian, ada organisme selain tumbuhan yang dapat melakukan fotosintesis itu loh. Misalnya, ganggang dan siput laut hijau zamrud. Selanjutnya adanya proses fotosintesis. Oke, proses fotosintesis yang pertama adalah air diperoleh dari dalam tanah yang diserap oleh akar kemudian dibawa ke seluruh tubuh oleh pembuluh kilem. 2. Karbon dioksida diperoleh dari udara dan diserap melalui stomata. Yang ketiga, cahaya matahari digunakan tumbuhan untuk membantu proses kimia memproduksi glukosa atau gula. Dan yang keempat, hasil fotosintesis ini kemudian diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan untuk bernafas, berkembang biak, tumbuh dan sisanya disimpan sebagai cadangan makanan. Oke, selanjutnya hasil fotosintesis. Sebagian hasil dari proses fotosintesis tumbuhan hijau ini akan disimpan sebagai cadangan makanan. Penggunaan cadangan makanan tersebut yaitu pada saat bahan-bahan di tanah mulai menipis, misalnya saja pada saat musim kemarau. Selanjutnya adanya tempat tumbuhan menyimpan makanannya. Misalnya terletak pada umbi, buah, biji, dan batang. Yang pertama, pada umbi. Contohnya pada tamanan kentang, singkong, ketela, talas, dan bawang merah dan juga bawang putih. Yang kedua, pada buah. Contohnya pada tanaman mangga, apel, jeruk, pepaya, dan pisang. Kemudian pada biji, contohnya pada tanaman kacang tanah, kacang kedelai, jagung, dan kacang hijau. Pada batang, contohnya terdapat pada tanaman sagu dan tebu. Yang kedua, manusia dan hewan bergantung pada tumbuhan hijau. Yang pertama, tumbuhan sebagai sumber makanannya. Hampir semua bagian dari tumbuhan dapat dimanfaatkan manusia dan hewan, baik itu bagian daun, bunga, buah, batang, umbi, tunas, maupun bijinya. Berikut adalah merupakan makanan yang didapat manusia dari tumbuhan. Yang pertama, yang terdapat di daun. Misalnya saja ada daun pepaya, kubis, selada, dan bayam. Selanjutnya yang terdapat pada bunga. Misalnya bunga turi, bunga kol, dan bunga pisang. Yang ketiga, yang terdapat pada buah misalnya mangga, jambu, sawo, anggur, dan nanas. Pada umbi, misalnya kentang, wortel, singkong, dan lobak. Yang kelima, pada tunas. Misalnya toge atau cambah itu dan rebung. Yang keenam, pada biji, misalnya kacang hijau, jagung, dan beras. Jadi, hewan juga memperoleh sumber energi dan tumbuhan hijau juga loh. Yang pertama, pada hewan-hewan herbivora sangat bergantung pada tumbuhan secara langsung. Jika tidak ada tumbuhan, maka hewan tersebut hewan karnivora juga akan mati. Hal ini karena mereka saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Ini juga berlaku pada hewan omnivora. Berikut adalah skema tumbuhan hijau herbivora, karnivora, dan omnivora.
Yang kedua, tumbuhan sebagai produsen. Tumbuhan mampu membuat makanan sendiri sehingga disebut sebagai produsen. Jika tumbuhan punah, manusia dan hewan akan kehilangan sumber makanan dan oksigen. Oleh karena itu, manusia dan hewan sangat bergantung pada tumbuhan. Berkurangnya tumbuhan di sekitar kita juga akan menimbulkan ketidakseimbangan lingkungan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tanah longsor di daerah perbukitan. Yang kedua, hewan-hewan kehilangan tempat tinggalnya karena pohon di hutan ditebang secara liar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, suhu di bumi semakin meningkat akibat banyaknya gas karbon dioksida di udara. Tumbuhan menggunakan karbon dioksida untuk fotosintesis. Jika tumbuhan berkurang, jumlah karbon dioksida akan meningkat. Oke, yang ketiga, tumbuhan sebagai obat tradisional. Di negara kita, Indonesia, banyak tanaman yang bisa dimanfaatkan sebagai tanaman obat. Sebagai contoh tanaman obat yaitu sebagai obat untuk penyakit malaria, ada pula umbian yang dimanfaatkan sebagai jamu. Contohnya yaitu kunyit, kencur, jahe, temulawak, dan masih banyak lagi. Yang keempat, tumbuhan sebagai bumbu masakan. Di sini, keanekaragaman makhluk hidup berupa tumbuhan di negara kita menghasilkan banyak sekali rempah-rempahan. Seperti biji, buah, ataupun umbi. Tanaman bermanfaat sebagai penyedap atau bumbu masakan. Tanaman tebu misalnya menghasilkan gula, yaitu pemanis alami. Hasil rempah-rempah contohnya bawang merah, bawang putih, lada, cengkeh, pala, dan sebagainya. Semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya.